dalam bahasa kasar gue nih, cara ngerampok tuh duit gimana? Ya, cara ngerampoknya. Nah, yang jelas kalau cara ngerampoknya kayaknya mesti bekerja sama untuk gitu kan? Sendirian nggak bisa lah. Assalamualaikum. Apa kabar, Bro? Baik. Ini teman SMA gue nih, Bro. Ini tokoh juga nih orang. Dia tokoh pasar modal. Luar biasa nih. Nah, mungkin Gimana lagi? biar teman-teman tahu juga, ini juga temen gue, istrinya temen gue juga. Nah, sekarang jabatan sehari-hari apa, Bro? Ya, pertama-tama gue ucapin selamat datang dulu nih. Lu udah sampai di sekretariat Aspek Indonesia. kantor Dewan Pimpinan Pusat Aspek di Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih udah datang di sini. Kebetulan sampai saat ini gue masih dipercaya jadi sekretaris jenderal di Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Kalau di kementerian tuh eselon 1 ya. Gak tahu dong. Kalau di PBB itu sekjen gitu. Kalau lo, Bro? Saya wakil sekjen, wakilnya Pasar. Wakilnya Bro Sabda. Namanya Eri Wibowo. Dari Wibowo. Masih dikit lah, jadi kalau Eri Widodo ya. Hari Wibowo. Oh, Hari Wibowo. Hari Wibowo. Beda dikit. Beda umur apa beda kegantengan apa beda? Bro, ini kan sekarang lagi rame-ramenya nih ada pembahasan mengenai kasus di BPJS Tenaga Kerja atau dulu namanya PT Jam Sostek. Nah, itu sebagai aktivis atau pimpinan dari organisasi pekerja, gimana itu, Bro, pendapat Anda? Yang jelas kita shock. Shock ya? Shock dong, gila. Iya. Pertama di tahun 2020 akhir kalau nggak salah itu kan kejaksaan merilisnya 42 triliun kalau nggak salah. 43. 43. Terus di Januari Februari turun jadi 20 triliun. Turun jadi 20. Nah, gue nggak tahu deh besok turun lagi apa nggak tuh. Jangan-jangan besok malah jadi plus lagi. Pulau. Yang jelas kita shock karena apa? Karena di situ kan uang buruh semua, walaupun ada uang pengusaha ya. Ada uang pengusaha, tapi yang jelas semua pekerja itu bahkan ketika dia belum menikmati upahnya setiap bulan, dia udah dipotong. Jadi dipotong duluan. Iya kan? Lo gajian nih, Nah, tapi udah harus dipotong sama perusahaan. Oh, iya. Bayar jam sostek Ya. atau BPJS. Baru lo terima duit gaji lo kan. Iya. Artinya sebelum lo menerima dan lo bisa menikmati upah lo udah dipotong duluan. Iya. Artinya pekerja tuh tertib banget bayar. nggak mungkin nggak bayar lah gitu. Kecuali perusahaannya yang nakal ya. Kecuali perusahaannya yang kagak nyetorin kali ya. Nggak nyetorin atau dia melaporkan jumlah pekerjaannya itu di bawah dari jumlah sesungguhnya. Ada Atau pekerjaan gaul goib dong berarti. Nggak punya 1000 cuma didaftarkan 500. Ada lagi modusnya nih yang terakhir Bro ya. Gajinya misalkan di atas UMP, tapi yang dicatatkan UMP-nya hanya sebatas UMP. Itu banyak kasus kayak gitu. Artinya manfaat-manfaat di kemudian hari pasti pekerja akan diberikan. Nah itu satu. Jadi 20 triliun lah kita pakai asumsi 20 triliun. Yang terakhir aja, Yang terakhir ya. Itu kan jelas-jelas duit kita ya. Tuh, 20 triliun itu mungkin biar orang-orang pada tahu ya. Nah ini orang-orang juga belum nggak pada tahu tuh nolnya berapa. Nolnya berapa tuh 20 triliun? Nolnya Oke. 13. Tuh, 13. Kalau gaji UM katakanlah biar gampang 4 juta sebulan. Nah, Berarti berapa tuh? 20.000 bagi 5.000 itu dia bulan. masalahnya. Itu dia masalahnya. Banyak deh Banyak tuh pokoknya. Kita ngebayangin aja nggak pernah. Nggak pernah Punya ya? duit segitu gitu. Bahkan mimpi aja nggak pernah datang gitu. Mimpi nggak pernah punya duit 20 triliun. Nggak pernah. Biar Jadi cuma sedih ya. Jadi ketika di saat apalagi kondisi pandemi ya, kondisi pandemi ini banyak pekerja yang dirumahkan, upahnya tidak dibayar, THR tidak dibayar, wah macam-macam lah di PHK sepihak, sangganya ala kadarnya. Terus pada saat yang bersamaan ada orang bisa dalam tanda kutip dia masih diduga merugikan senilai 20 triliun itu 5 juta buruh gaji 5 juta bulan buruh. Tuh. Jadi kalau ada buruhnya 5 juta sebulan mereka nggak gajian untuk 20 triliun itu. Nah, kan 5 juta tuh banyak ya. banyak lah. Itu Apalagi bisa buat beli gorengan tuh. buat beli gorengan. Satu provinsi itu bisa tuh, provinsi-provinsi yang kecil ada 5 juta orangnya. Nah ini kan juga karena lo kan tokoh pasar modal juga pernah berkecimpung di dunia gemerlapnya. Pernah. Nah, sebenarnya gimana sih kasusnya tuh? Kalau kita sih melihat ada dugaan mafia pasar modal. Jadi dari persepsi para pengurus serikat pekerja, ini diduga ada permainan ya. Betul. Dan juga- Apalagi
Ini kan ada siapa tuh? PPATK juga menyampaikan ada lonjakan transaksi mencurigakan di pasar modal itu sampai 751% Di saat itu. peningkatannya di tahun 2020 yang lalu. Kemudian OJK juga mensinyalir ada pemain-pemain pasar modal juga yang terorganisir. Kejahatan kerah putih Nah. istilahnya. Untung kita nggak ada yang pakai baju putih, pakai biru semua. Nah itu jadi kan terus ada lagi kasus Asabri, ada lagi kasus Jiwasraya, gila, gitu kan? Yang angkanya juga ajib semua gitu. Ngeri. Main tadi bukan. Polanya sama gitu kan. Nah, jangan-jangan tinggal copas aja istilahnya gitu ya. Itu sono copas ini ini pemainnya itu Pemainnya juga. gitu. Jangan-jangan iya, gitu. curiga tuh. Bisa jadi. Tapi dan juga memang kan pihak penegak hukum kita udah meningkatkan statusnya naik pangkat jadi penyidikan sekarang. Ya benar sih. Jadi sebenarnya kan di PT Jam Sostek susah ya kita BPJS naker. Kawan-kawan orang jadulnya kalau Tapi zaman dulu Orang tua Jam Sostek dulu. Jadi di BPJS naker itu BPJS TK istilahnya kan ada wakil-wakil lu tuh sebagai pengurus serikat pekerja di Dewan Pengawas dari 8 ada 2 ya. Ada dua orang. Itu gimana komunikasi dengan mereka? Ya pertama sih gitu dulu ya, kita dari Gerakan Serikat Pekerja mengapresiasi nih langkah Kejaksaan Agung gitu ya. Apresiasi dan kita minta Kejaksaan Agung benar serius benar nih mengusut kasus ini karena ada uang buruh, jutaan buruh yang harusnya menjadi haknya buruh menjadi dirugikan gitu. Kedua kita juga minta Pak Jokowi untuk benar-benar juga serius ya, mengusut tuntas kasus ini, ungkaplah semuanya. Nah tadi apa pertanyaan? Itu Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Nah jadi kalau Dewan Pengawas di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 4 unsur. Untuk 1 pemerintah, 2 serikat pekerja, 3 pengusaha, 4 dari tokoh masyarakat. Mas. Nanti ngopi nggak? Alhamdulillah sekarang lagi puasa. Sorry banget ya. Nggak apa-apa. Kalau gue mau pulang aja bungkus aja. Boleh. Jadi ada 4 unsur. Sementara direksi itu nggak ada unsur-unsur itu. Nggak ada unsur dari serikat pekerja. Nggak ada. Semuanya pengusaha gitu kan. Dan walaupun calonnya ada dari pemerintah juga, dari ini kan gitu. Nah dari 2 padahal eksekutif itu yang menjalankan tiap hari ya. Iya. Jadi kita dari aspek Indonesia sudah bikin statement juga. Kita minta Kejaksaan Agung memeriksa semua direksi dan semua pejabat-pejabat yang diduga terkait dalam kasus ini, termasuk juga Dewan Pengawasnya. Termasuk teman-teman lo juga ya. Termasuk Dewan Pengawasnya, karena kita secara regulasi dimungkinkan untuk punya perwakilan di Dewan Pengawas. Menurut undang-undang kan gitu ya. Iya. Nah maka tugas lo itu ya harus mengamankan uang buruh. Nah selama ini dengan Dewan Pengawas apakah ada komunikasi secara rutin atau case by case atau gimana? Sepanjang gua di aspek nggak pernah ya. Di hearing secara rutin nggak ada? Nggak tahu kalau sama serikat pekerja yang lain ya. Karena kan kita di Indonesia itu ada sekitar 11 sampai 15 konfederasi. Federasi yang selevel aspek ini ada 115 federasi. Kan tidak dikumpulin dalam suatu tempat public expose atau secara daring nggak ada. Jadi ya kita ya tetap minta Kejaksaan Agung untuk periksa juga kalau memang ada keterlibatan siapapun lah ya, baik itu Dewan Pengawas, direksi, dari unsur apapun ya usul tuntas. Soalnya kan kalau kita pikir-pikir ya itu kan uang buruh yang sudah berkeringat, bahkan di antara mereka ada yang mati muda, kecelakaan kerja, kena sakit kritis, jadi cacat karena kecelakaan kerja segala macam itu kok tega ya. Ya tapi kan sekarang uang bansos aja juga ditilep juga. Jadi teganya dirimu lah. Sekarang kayak jadi kita udah speechless juga kan bro. Jadi kalau dibilang revolusi mentalnya siapa yang direvolusi kan? ya benar. Yang benar revolusi moral itu. Moral ya. Moral bro. Kalau mental itu semua orang punya mental, tapi moral tidak semua orang punya moral. Itu kan sesuai dengan kenapa Rasulullah diutus untuk meningkatkan akhlakul karimah, akhlak mulia gitu ya. Mental lo pejuang nih, mental lo pecundang itu sama-sama punya mental. Tapi kalau moral nggak ada. Moral itu hanya padanan kata berikutnya adalah kata positif, nggak ada negatif. Nggak ada lawan kata negatif ya. Lawan katanya tidak bermoral. Amoral.
Oh iya, benar juga ya. Oh iya, dari segi linguistik nggak percuma Bu Ilya dong ngajarin. Tetangga lagi. Kan gue kelamaan di Balai Pustaka juga. Oh gitu, oh iya. Serikat Pekerja Balai Pustaka. Iya. Gitu, jadi ya. Jadi, nah kalau menurut lo gimana? Lo kan lama di dunia pasar modal, tau gue lo pernah jadi presiden direktur di perusahaan sekuritas. Kalau jadi ya udah malah melintang lah di dunia persilatan pasar modal. Jadi kan kalau secara detail kan kita mesti melihat nih ya apa yang terjadi segala macam. Tapi kan gue nggak bisa. Cuman gue bisa melihat hanya dari berita-berita yang muncul di internet di segala macam kayak gitu ya. Nah secara normatif kalau kita berinvestasi di pasar modal itu ada yang namanya resiko. Jadi kan nggak mungkin di pasar modal itu orang dijamin untung. Ya, bisa untung bisa tidak gitu kan. Nah itu tergantung risk appetite yang bisa lo tanggung nih. Kalau lo misalnya berani nyali gede, lo berani lawan macan misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau lo nyali lo biasa-biasa aja, mungkin lo lawan kucing aja gitu ya. Nah Jam Sostek atau BPJS TK ini kan punya regulasi, ada SOP segala macam, dewan pengawas udah lengkap lah. Dan pasar modal kita juga udah semakin bagus lah ya. Sekarang apalagi ditambah ada PPATK, kalau juga transaksi bisa ditelusuri wajar atau enggak. Jadi kalau dari buktinya dari Humasnya Kejagung, itu kan akhir tahun lalu bilangnya 43, sekarang turun jadi 20. Karena dia selalu bilang juga ini unrealized loss. Apa tuh unrealized loss? Unrealized loss ini berarti suatu kerugian yang baru di atas kertas, belum direalisasikan. Dimana definisi kerugian itu adalah ketika harga yang sekarang terjadi itu ternyata lebih rendah dari harga lo beli. Jadi kalau lo beli, jadi di pasar modal itu kan harga tidak selalu tetap. Risiko yang beli itu ialah harga turun. Jadi habis lo beli harga turun. Itu kalau sudah dijual itu namanya sudah jadi loss, realized loss. Tapi kalau barang yang masih lo pegang itu pasti udah namanya unrealized. Secara kertas itu rugi, tapi karena lo belum jual, belum diakui, itu jadi rugi masih unrealized. Tapi bisa nggak yang rugi katakanlah itu unrealized, terus besok jadi untung kan juga? Nah, se ekstrim itu gitu. Kalau cuma keuntungan dikit-dikit mungkin ya. Jadi di para pengelola investasi, apakah itu manajer investasi, dana pensiun segala macam, setiap hari atau secara reguler menurut ketentuan di institusi masing-masing. Kalau reksadana publik harus tiap hari. Jadi dia melaporkan yang namanya nilai aktiva bersih, atau kalau di yang reksadana dana pensiun atau BPJS TK ada mark to market istilahnya. Mark to market, jadi harga barang kita itu disamakan dengan nilai pasar. Kalau disamakan dengan nilai pasar, jadi misalkan kayak gini bro, lo beli saham, biar gampang ya, lo belinya 1 juta lembar, lo belinya di harga 1000. Berarti ketika lo beli berapa keluar duit? 1 miliar. 1 miliar kan? 1 juta kali 1000, 1 miliar. Terus habis lo beli, sore-sore penutupan harga saham lo yang lo beli 1000 itu naik jadi 1010. Untung. Berarti untung. Lo ada unrealized gain. Jadi buku lo catat, portofolio lo sekarang ada beli 1 miliar, sekarang 1 miliar 10 juta. Ada unrealized gain 1% atau 10 juta. Besok transaksi lagi pasar. Ternyata apes, harga jadi 990. Jadi lu beli 1 miliar, sekarang di buku lo aset lo 990 juta. Ada unrealized loss sebesar 10 juta. Nah jadi kalau kata petugas pejabat Kejagung bulan Desember kerugiannya 43 miliar, sekarang bulan akhir Januari kalau nggak salah ya berubah jadi 20, berarti itu harga portofolionya naik. Jadi barang-barang yang dulu dibeli itu harganya naik, jadi unrealized loss-nya berkurang. Unrealized loss bukan karena hasil audit dari BPK-nya belum tuntas misalkan. Sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan yang besar seperti BPJS TK, dia kan udah computerized. Tinggal gampang nyocokinnya kan harga saham di bursa efek itu tinggal lihat di internet juga ada gitu kan. Tinggal kita nggak tahu berapa jumlah sahamnya, tapi kan mereka pasti ada pencatatan karena barang kan disimpannya di custody, bank custody. Nah custody-nya kan barang di sana. Jadi maksudnya kalau oknum nilep gitu nggak bisa. Gimana caranya dinilai barang di custody gitu kan? Kecuali
custody-nya juga ya, tapi kan nggak mungkin lah zaman sekarang itu nggak bisa, apalagi saham sekarang udah nggak ada fisiknya, udah scriptless, nanti dicocokin lagi dengan pencatatan di PT KPI dan KSEI. Jadi clearing penjamin cocok nggak begitu ada transaksi, kemudian disimpan di KSEI, cocok nggak di Custodian Central Bank Indonesia, cocok nggak? Itu gampang zaman sekarang menelusurinya. Nah terus kalau kan banyak istilah-istilah goreng-goreng saham. Nah, Terus kita dugaan ada mafia pasar modal, yang itu juga diaminkan juga ada 4 pemain betul. yang biasa main Khususnya di Jiwasraya dan Asabri ya, disebut-sebut ya. disebut Ada tokoh yang memang terkenal katanya dan udah dihukum kalau nggak salah. kalau saya ada 4 unsur yang paling sering bermain dalam pasar modal itu. Satu perusahaan sekuritas, kemudian manajer investasi, terus ada 4 lah. Nah itu sebetulnya modusnya gimana sih mereka? Jadi kalau ditanya mafia Cara dalam bahasa kasar gue nih, cara ngerampok tuh duit gimana? ya cara ngerampoknya. gitu. Nah yang jelas kalau cara ngerampoknya kayaknya mesti bekerja sama unsur-unsur Gitu kan? sendirian nggak bisa lah. Nah, Jadi gini, pertama ada pihak yang memang mau dirampok, tapi kadang-kadang sorry ya, ada pihak yang memang bersedia dirampok. Menawarkan dirampok. Menawarkan diri untuk dirampok gitu. Jadi dia beli investasi di satu hal yang memang sudah direncanakan akan rugi. Nah, Gitu ya? itu kalau namanya mafia pasar modal ya, Gimana? itu kalau gue bilang maaf ya, kayak kentut. Iya. Ditanya, woi siapa yang mafia? Pasti kagak ada yang ngaku. Lu mafia, lu pasti bilangnya bukan. Tapi ada ya. Nah, tapi Sebab selama pengalaman di dunia pasar gerakan-gerakannya terasa. Gerakan-gerakannya sebenarnya kita tahu lah gitu ya. Tapi untuk membuktikannya itu memang agak sulit ya. Karena semua pasti transaksi itu sudah secara normatif ya memenuhi segala unsur lah. Jadi maksudnya yang melaksanakannya punya lisensi, perusahaan apa segala macam kayak gitu ya. Dan arus uangnya juga kalau nggak di waktu di clearing nggak bisa kan, misalnya duitnya nggak matching, yang beli nggak punya duit, barang nggak serah dong ya. Dan itu kan pasti jadi berita. Tapi sekarang kan udah nggak mungkin kejadian semacam itu. Tapi kemungkinan itu ya ada, khususnya di saham-saham yang ya istilahnya junk stock, saham sampah ya. Itu memang kalau orang-orang pasar modal kan suka ada bilang bandar goreng, bandar buyur, gitu kan. Ada istilah itu ya? Istilahnya ada, bandar masuk, bandar keluar gitu kan. Dimana pasti salah satu indikasinya ada gerakan yang tidak wajar. Ya, jadi misalnya ini tiba-tiba bergejolak satu hari naik berapa, meskipun sekarang udah ada namanya ARA, auto reject atas. Jadi kalau udah melebihi ambang 30% kenaikan satu hari, otomatis saham itu disuspend. Dihentikan dulu perdagangannya, begitu juga turun. Dihentikan perdagangannya, diperiksa ada apakah kayak gitu. Kalau nggak ada apa-apa bisa dibuka lagi. Jangankan besok 1-2 jam pun kalau nggak ada apa-apa bisa dibuka lagi. Tapi tetap tidak akan lebih dari 30% itu. Iya, enggak kalau ternyata ada alasannya kuat, mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Tapi itu biasanya hanya terjadi di saham-saham yang ya pemiliknya sedikit, nggak liquid lah ya, sahamnya transaksinya sedikit, pemiliknya juga nggak banyak. Dan itu sering terjadi tiba-tiba harga melonjak, nggak ada sebab nih. Tiba-tiba harga melonjak setelah katakanlah orang juga bilang rakyat berduyun-duyun ikut masuk. Begitu rakyat ikut masuk dibanding sama bandar. Itu kejadian seperti itu sering terjadi. Dan beberapa kali juga itu jadi masalah hukum juga. Yang diuntungkan si bandar. Bandar itu kalau dari sisi pelaku tadi siapa dia? Nah itu susah. Perusahaan sekuritas apa perusahaan efeknya apa manajer investasinya apa? Kalau manajer investasi yang maaf ya, manajer investasi berskala besar kan dia jualnya reksadana yang gimana ya, terpercaya lah, diaudit oleh akuntan publik, kemudian nama besar perusahaannya ya gitu ya. Biasanya itu terjadi di perusahaan kecil. Tapi ada kan itu pengalaman lo ada yang begitu? Ya itu dia tadi terasa tapi goib gitu. Tapi sekarang kan juga udah beberapa kasus ketangkep ya, ketangkep. Jadi bisa dilihat lah. Tapi ya memang kalau menurut gue nih institusi seperti BPJS TK
nggak mungkin lah main-main macam itu gitu. Karena institusinya. Jadi karena dia kan pembelian sahamnya kan ada regulasinya secara internal. Ada komite investasinya juga yang menentukan hanya boleh beli saham misalnya BUMN atau saham-saham yang rating PVD-nya minimum di apa gitu ya. Di Indonesia perusahaannya terpercaya lah. Dan kalau dari yang gue lihat dari info yang beredar ya secara detail nggak tahu itu saham-saham yang dibeli oleh BPJSTK bagus-bagus. Reksadananya juga reksadana dari perusahaan terkemuka ya. Kita sebut aja namanya nggak apa-apa ya. Dari BUMN ada, dari BRI Dana Reksa, ada dari Bahana. Ya kalau reksadana dari Skruder. Jadi itu kan reksadana yang namanya oke ya. Ya kan kalau nggak boleh beli reksadana dari perusahaan itu mau beli reksadana yang mana? Ya kan itu di perusahaan yang paling top gitu loh. Itu perusahaan MI, manajer investasi. MI ya. Kalau Dana Reksa Bahana Skruder lo agak nggak bagus, terus lo mau beli yang mana gitu? Nah terus kalau dibanding sama kasus Jiwasraya itu kan ada MI yang masuk juga tuh. Nah, dan itu bukan MI yang ECD juga kan? Itu kalau Jiwasraya kita kurang tahu, tapi yang jelas yang udah Asabri juga kan? Asabri udah tersebut-sebut kan ada saham-saham gorengan dari itu. Jadi maksudnya dia beli saham alasannya untuk mencari keuntungan yang tinggi karena memang dia lagi ada masalah likuiditas dan juga ada masalah pembayaran klaim segala macam gitu ya. Sehingga dia mencari saham yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang tinggi. Tapi saham bisa jadi saham itu lagi digoreng ya. Nah, saham yang berpotensi menghasilkan keuntungan biasanya itu resiko dengan keuntungan itu berjalan berbarengan. Kalau mau cari keuntungan tinggi harus siap dengan resiko yang tinggi juga. Jadi risk appetite lo harus tinggi. Kan kalau di pasar modal ada istilah, lo harus bawa di pasar modal duit yang lo siap hilangkan 100%. Tapi kan itu nggak mungkin dilakukan oleh BPJSTK. Kan ada komisi investasi, ada dewan pengawas, apalagi dia institusi kenegaraan ya. Ya tapi artinya kan tetap peluang adanya penyimpangan tetap terjadi. Bisa saja terjadi. Bahkan tadi sekelas Jiwasraya dan Asabri juga malah kepleset juga lah katakanlah gitu ya. Oknumnya. Logikanya siapa sih yang berani sama ditembak aja dulu gitu kan? Iya deh. Tapi ada aja gitu yang berani. Jadi kecurigaan kita di sekitarnya itu. Jadi gini, ini ada istilah bercanda ya. Yang dilarang bukan berarti nggak bisa dikerjain. Iya. Itu istilah bercanda kita dulu ya. Yang dilarang bukan, yang nggak boleh bukan berarti nggak bisa. Makanya lo bisa dapetin celah dari hukumnya apa yang bisa lo celah ya. Ya kan dia juga bilang maling selangkah di depan polisi. Jadi maling larinya lebih cepat dari polisi. Maksudnya polisi kan punya pistol bisa tembak. Kesempatan ada. Nah, posisi ada kan gitu kan? Kemungkinan itu selalu ada ya. Kita nggak menafikan lingkungan sekitar juga mendukung misalkan gitu. Ya jangankan di sini lah. Di Amerika aja yang katanya udah rapi aja dulu kan ada kasus perusahaan minyak kelas dunia. Akuntannya pun akuntan kelas dunia juga yang di sini kalau kerja di sono wow gitu kan. Tapi jebol juga gitu. Perusahaan minyaknya lebih gede dari Pertamina jauh gitu. Bisa aja. Itu masih bisa. Selalu kejadian-kejadian semacam itu di pasar modal yang kalau kita ingat kan waktu kita masih SMA, ingat gak? Dulu ada kasus bank punya yayasan daripada Bapak Presiden Soeharto dulu yang kantornya di Kebon Sirih. Itu jebol berapa ratus juta dolar, itu udah heboh tuh zaman kita SMA kan. Terus zaman kita kuliah itu ada bank Bering, bank yang udah ratusan tahun. Itu jebol hanya dari satu orang namanya Nicholas Leeson gitu kan ya, yang sangat cerdas gitu. Padahal bank Bering pasti memiliki sistem keamanan SOP-nya segala macam, tapi bisa aja. Juga, ya. Ya itu juga tadi udah akuntan publik kelas dunia, perusahaan minyak kelas dunia ada aja gitu, dan itu bisa aja. Itu bisa. Maksudnya kemungkinan nggak mungkin 100% bisa aman lah gitu. Kecuali malaikat yang kerja. Walaupun udah ngeklaim bahwa GCG-nya udah bagus segala macam, nggak jaminan juga. Nggak jaminan, tapi kan kita berusaha meminimalisir. Ada oknum. Dia juga nggak punya saham banyak nih dia di mana bro? Blue chip apa? Tadi unrealized loss ya? Unrealized loss. Nah tadi posisi BCSTK itu kan posisi apa sih namanya, potensi kerugian lah ya? Belum kerugian. Belum jadi kerugian. Nah kalau misalkan benar-benar jadi kerugian, itu kan berarti dia jual. Kalau dijual dengan harga sekarang. Nah
gimana caranya potensi kerugian tadi bisa kembali lagi seperti semula, artinya nggak jadi rugi. Itu dalam posisi bagaimana tuh? Iya. Kalau bisa sih waktu diputar balik aja ya. Oh gitu ya. Jadi boleh dibilang tidak Jadi mungkin. 2018 lo beli saham gas negara misalnya dengan harga 4.000 itu wajar saat itu. Iya. Sekarang harganya setengahnya. Apa? Tapi gini, yang namanya unrealized loss itu bisa berbalik jadi unrealized gain. Kalau harga pasarnya naik. Jadi kalau misalkan market membaik, harga-harga saham naik, nggak usah diapa-apain, unrealized loss itu pasti turun. Nah, tapi kan kondisi hari ini kan kondisi terpuruk seperti saat ini, pandemi segala macam, apakah mungkin itu bisa jadi keuntungan gitu loh? Nah, ya memang kalau dari kondisi pasar seperti sekarang sulit ya. Dalam waktu dekat sulit ya. Dalam waktu dekat sulit, tapi dalam waktu 1-2 tahun ke depan nih kita nggak tahu. Bisa saja situasinya semakin baik, pandemi sudah semakin menurun, harga naik dengan sendirinya. Dengan sendirinya nggak diapa-apain gitu. Artinya kan apa ya, sangat sulit gitu ya. Artinya boleh dibilang ini posisi kerugiannya itu sudah hampir 99% lah ya. Kalau dijual. Iya, kalau hari ini. Iya, gitu kan? kalau dia butuh likuiditas, terpaksa jual, mau nggak mau dia harus unrealized-nya jadi realized. Tapi ketika dia beli tahun 2018 kan dipermasakan 3 tahun, 18 sama 20. Ketika dia beli tahun 2018, ya apa dia tahu akan ada pandemi seperti ini kan dia juga nggak tahu. Siapa yang tahu tahun 2018? Ada yang tahu lah. Ada yang tahu. Jadi apakah ini memang murni karena resiko pasar atau memang ada seperti yang kecurigaan dari beberapa pihak, ada permainan mencari keuntungan pribadi atau korupsi atau apa segala macam atau fraud lah, itu bisa aja bisa tidak. Tapi kalau menurut saya artinya dengan uang publik gitu kan, itu uang publik gitu Uang kan. publik. Ya terus apa dipakai seperti itu dengan potensi kerugian sangat besar, itu kan sangat berani ya kalau menurut saya ya. Nekat itu. Dulu kita melihat 20 triliunnya, ya. Kita melihat 20 triliunnya atau total aset BPJS secara keseluruhan. Kalau kita lihat 20 triliunnya semua orang pasti bilang gede. Ya. Tapi kalau kita lihat aset BPJS yang hampir 500 triliun, itu kan hanya sekitar 8%. Kalau 40 miliar, kalau 20 miliar hanya 4%. Jadi ada kerugian investasi 4%, saya rasa wajar. Oh, karena pertimbangan itu kemudian dia berani melakukan itu gitu ya. Bukan, pada saat dia beli kan segini. Dia kan si BPJSTK nggak ngapa-ngapain, tiap bulan terima iuran ya dari teman-teman ya. Jadi iuran mengalir. Dan dia ada ketentuan investasi. Dari duit yang dia terima itu harus diinvestasikan sekian persen di pasar uang, sekian persen di pasar saham, sekian persen di pendapatan tetap. Jadi pada saat itu dia harus lakukan investasi kan. Nggak boleh duit itu kebanyakan di cash. Nanti komite investasinya, dewan pengawasnya teriak juga. Itu tidak efisien, duit kan cuma ditaruh di bank, jadi deposito, jadi giro. Waduh, itu hasilnya kecil. Tapi kalau dia kebanyakan di saham, nanti para pihak pengawas segalanya akan teriak lagi. Itu beresiko segala macam. Nah, dia udah ada aturannya. Aturan pengelolaan portofolionya, berapa persen saham, berapa persen cash, berapa persen segala macam. Tapi di pengelolaan investasi, itu ada prinsip ya. Kalau melanggar SOP, ternyata untung, itu gimana? Ya, asik. Salah. Oh, itu salah. Tetap salah. Jadi Anda misalkan, ini kayaknya saham Telkom misalnya kita bilang, sebut nggak apa-apa ya. BUMN sih nggak apa-apa. Ini saham ini bagus nih, bakal dapat counter strap optik, bla 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 bla. Dia invest di sana melebihi ketentuan portofolionya, misalnya satu saham maksimum 5%. Dia masukin 10% di sana. Ternyata naik. Aturannya untungnya ini jadi double kan, karena dibeli 2 kali itu. Itu secara prosedur salah. Di kita nggak ngelihat untungnya tapi melanggar prosedur. Kebetulan aja untung. Kalau rugi gimana? Nah, dosanya 2 kali. Udah ngelanggar prosedur, rugi. Wah, itu mungkin dosanya double. Karena investasi di pasar modal kan unpredictable. Iya. Nah, ini gue juga ngutip nih bro. Ya ini biar nggak kata hoax nih. Ini ada berita di Masjid juga.